Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ishak Sambakukun dengan NIM 2003030039, program studi sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Di sini saya melengkapi tugas kelima, metode penelitian sosial dalam mereview buku After Society. Kita langsung saja ke pembahasannya. Bab 1, menuju prospografi. Tujuan saya adalah untuk memperkenalkan prospografi pada sejarah antropologi dengan membandingkan lintasan dua kelompok antropologi yang diajarkan pasca sarjana yang mulai di Institut Antropologi Sosial di Oxford pada pertengahan abad 1970-an dan akhir 1980-an. Tujuan saya adalah untuk lihat apa perbandingan ini memberitahu kita tentang kesenjangan antara harapan awal siswa ini dan jalur karir mereka selanjutnya. Ini seharusnya beri kami setidaknya gagasan yang masuk akal tentang efek apa, jika relevan, potongan Tatercike tahun 1980-an telah atau tidak pada pemenuhan dari aspirasi mereka. Sejauh yang saya ketahui, ini adalah upaya pertama untuk melaporkan prospografi bahkan versi dasar ke Departemen Antropologi. Bab 2, Amor Fati dan Institut Antropologi Sosial. Saya telah membangun narasi yang merinci bagaimana menurut saya Oxford dibuat saya dan apa saya hari ini. Tetapi sebagai penutup, saya cukup sadar bahwa sejalan dengan asosiasi Amor Fati yang saya buka, Oxford mungkin hanya memiliki telah menjadi bagian dari masa lalu yang lebih kompleks dan sekarang ini saya rangkul. Meskipun demikian, hal-hal yang saya pelajari di Oxford, beberapa dari dosen saya, beberapa dari rekan senegara saya, dan beberapa dari bacaan saya sendiri telah memperkaya dan memampukan, dan saya berterima kasih atas konteks yang memungkinkan saya untuk tertidur dan membaca secara luas selama 4 atau 5 tahun lagi tanpa memaksa saya melalui peraturan universitas dan keputusan finansial untuk menyelesaikan. Saya tidak akan mengharapkan kecemasan dan frustasi yang saya bebankan pada diri saya sendiri dengan begitu lama menunda menarik semua minat heterodoks saya hibur menjadi tesis. Tapi pada saat yang sama saya harus menegaskan bahwa antropologi sosial sebagai suatu disiplin yang bercita-cita untuk mempelajari dan terlibat dengan kehidupan manusia dan perubahannya harus menjangkau secara luas di seluruh akumulasi pengetahuan kita tentang itu, dan menemukan cara mungkin lebih baik daripada saya untuk mendorong para praktivis untuk menelusuri. Bab 3, Antropologis yang beruntung menjadi antropologis Jepang di Oxford. Gairah kejujuran pada saat seorang memutuskan untuk mengubahnya menjadi karir tidak lahir pada saat menginjinkan kaki secara khusus di lembaga pendidikan, dalam hal ini institut, seperti yang biasa kita sebut Institut Antropologi Sosial Oxford, tetapi memiliki akar yang dalam. Ini memerlukan beberapa diskusi autobiografi yang terperinci untuk membantu menjelaskan mengapa seorang siswa, dalam hal ini saya akan memilih untuk tetap tinggal di tempat yang disebut kacau oleh beberapa siswa dan gurunya. Pengungkapan orang pertama bagaimanapun menghadirkan beberapa risiko dalam koleksinya tentang antropologi dan autobiografi, membela giliran autobiografi terhadap kritik terhadap narsisme, pandangan pusat intelektual dan postmodernistis sudah keterlaluan. Autobiografi antropolog mungkin baik dilihat dengan contoh pengakuan pengungkapan kekurangan manusia kita secara dalam kasus ini Harian Molivnovsky 1989, sehingga mengungkapkan kehilangan kendali. Dia mencatat bagaimanapun bahwa
Perhatian untuk elemen autobiografi dalam antropologi adalah untuk bekerja pekerjaan bersama. Apakah ini atau tidak kami setuju dengan tentang autobiografi sebagai genre dan hubungannya dengan pengalaman kerja lapangan? Harus diterima bahwa setiap upaya untuk menghasilkan analisis antropologi sebagai panggilan pribadi pilihan yang harus bertahan dari krisis pemotongan dana, kurangnya pekerjaan, dan kegelisahan politik tentang disiplin yang terjadi di tahun 1980-an. Bab 4. Hilang dan ditemukan di Oxford. Dengan beasiswa di tangan, karena itu saya mendaftar ke SOAS dan LSE, bukan Oxford, tetapi baik SOAS maupun LSE tidak akan memiliki saya karena saya memiliki gelar sarjana dalam bidang antropologi. Itu tampak sebagai jika terlepas dari beasiswa, karir antropologi saya akan lahir mati secara teknis. Oleh karena itu, semua antropologi di Oxford adalah pasca sarjana. Ini dikaitkan dengan keinginan Evans Pitras kepada siapa sebagian besar fitur antropologis Oxford cenderung diatribusikan. Idenya oleh karena itu adalah untuk menerima siswa yang sudah memiliki gelar, baik dalam disiplin lain dan mereka melalui diploma atau 1 tahun dalam antropologi sosial. Bab 5 adalah kebutuhan dari invensi. Untuk menyatakan argumen ini secara pribadi, saya yakin bahwa 1 tahun saya di PIL hanya dimungkinkan karena saya dikepung di Oxford oleh tingkat keterlibatan spekulatif yang telah lama menghilang dari kehidupan kebanyakan akademisis. Mengembangkan prosedur akuntansi, kami dengan kecanduan bionik kita terhadap teknologi, berarti kita sekarang menghabiskan sebagian besar kehidupan profesional kita dengan akuntansi kepada orang lain yang tahu sedikit tentang sifat spekulasi dan bahkan lebih sedikit tentang potensi manfaat. Ada ruang untuk berpikiran di universitas tahun 1970-an dan terutama di Oxford, di mana belajar membutuhkan ketidakpastian, membuat kesalahan dan diberitahu oleh mentor seseorang dari kesenjangan dalam pikiran seseorang. Tutorial ini disediakan seperti ruang hari yang digantikan oleh ruang kelas di mana silabus mengambil status kontak kewajiban pada dosen bagian asumsi keberhasilan di pihak siswa. Bab 6. Mengubah pertanyaan. Antropologi akan selalu berada dalam lebih banyak krisis daripada sosiologi. Sosiologi mungkin lebih banyak tren dan penemuan kembali, tetapi itu memiliki landasan materi, pelajaran dan metode, dan hubungan yang nyaman untuk unit nasional di masalah sosial. Tidak ada yang akan pergi meskipun migrasi transnasional dan globalisasi, meskipun terkadang hubungan yang sulit dengan lembaga pemerintah. Terlepas dari semua masalah, saya percaya ada dan akan tetap ada tempat untuk antropologi sebagai apa yang disebut disiplin Henken. Itu bisa menjangkau dan menyelenggarakan bagian-bagian yang tidak dapat dijangkau oleh disiplin ilmu lain. Di dalam kata lain, sekarang mungkin bersaing untuk disiplin lalu menempati ruang yang sama dengan mereka, dan sekarang mungkin perlu bekerja yang sama dengan mereka yang banyak kasus. Tetapi karena preferensinya yang berdarah-darah selalu mempertanyakan ketentuan pertanyaan dan selalu memberikan prioritas yang pada suara dan gagasan subjek penelitian, dan akhirnya karena keterbukaannya terhadap kontingensi di lapangan secara bersamaan semakin jauh daripada dan sering kali paling cocok dengan agenda yang sudah tertarik pada pertanyaan politik. Bab 7. Tradisi kerja lapangan dan pertanyaan untuk esensial kekurangan. Antropologi telah melalui beberapa putaran teoritis selama waktu saya dan ini mempengaruhi kita masing-masing. Sebagai fungsionalisme dan strukturalisme, kehilangan kredibilitas mereka yang disebut
postmodernisme dan inter alias kritiknya terhadap etnografi berarti bahwa di beberapa kalangan berpengaruh menjadi tidak benar secara politis untuk melakukan kerja lapangan di bagian yang jauh di dunia. Namun demikian, apapun yang mengkritik zaman itu karena menginginkan banyak dari kita pada sikap refleksi tentang kita sendiri, posisi sebagai pekerja lapangan, dan cara kita memilih untuk menulis. Apa yang telah muncul dari kritik adalah sikap yang lebih terbuka. Kita kembali dan kami memungkinkan pengalaman kembali. Kami mengambil dua pertanyaan dan melihat mereka lagi dalam terang lokal dan pribadi, sejarah dan perubahan dalam masalah antropologi. Bab 8. Perjalanan etnografer dari Oxford ke lapangan dan on ke arsip. Buku yang muncul dari perampokan ekstentis ini dalam arsip akan saya suka berpikir telah membuat Rodney tertarik. Narasi bahwa saya direkonstruksi dari bekas persidangan mengungkapkan pengulangan tertentu tema kebodohan manusia, nafsu, balas dendam, tipu daya, keserakahan, kepentingan diri sendiri, optimisme, dan pengkhianatan. Buku ini berfokus pada orang-orang yang menjadi terlibat dengan Jerman karena sebagai alasan untuk mendapatkan pembalasan dendam, untuk memuaskan keinginan egois, untuk kekuasaan, untuk uang, dan bahan langka komoditas dan perlindungan, untuk kesenangan seksual dan gastronomi, untuk persahabatan yang biasanya ambigu, terkadang intim, hampir selalu bermanfaat, terkadang didorong oleh rasa takut dan putus asa, dan dalam beberapa kasus yang jarang terjadi karena alasan ideologis. Bab 9. Dalam pengalaman saya, ada cukup banyak pasca sarjana kontrovert yang terlihat seperti sedang mempelajari pelajaran yang sama. Saya punya banyak kritik berpikiran sempit tentang teori parsial yang diambil untuk lengkap, tentang kerja lapangan tipis dan sebagainya. Tapi karena ini, siswa saya optimis tentang disiplin sebagai bentuk kolektif intelijen. Itu jika mapan dan dihormati di akademi seperti halnya disiplin dan homonoria. Untuk mengulang poin yang saya sebelumnya, tantangan yang adalah untuk menghasilkan karya yang diterbitkan dan yang cukup mewujudkan kebijakan dan kekhususan. Bab 10. Dari Oxford ke Cambridge mengejar AK. Jadi, mungkin saya akhirnya mendapatkan AK saya, dan memang femorilas saya segitiga dan paha saya. Saya khawatir saya mungkin sangat lambat, tetapi kita perlu berbicara dan letih dan lelah yang sama secara tentang kenyataan lagi, bukan karena kita sudah gila, tapi karena eksterioritas gaya lama dan realitas telah hilang. Secara analitis paling sedikit, realitas dunia manusia bagi saya mereka yang menjalani adalah suatu hal yang dirasakan sulit diperoleh sejak lama, tetapi itu mudah-mudahan diterima begitu saja dalam suatu disiplin, dan sejak itu telah begitu banyak berbicara tentang menganggap serius mereka yang kita pelajari, termasuk lingkungan yang mereka artikulasikan dan wujudkan. Bab 10. Equivok Mediterranean di Oxford. Selama setengah abad Mediterania, makna geopolitik Laut Mediterania berubah secara signifikan. Seperti yang dialami Eropa, rekonstruksi politis besar-besaran. Laut ini yang segera periode pasca perang, tampaknya bagi para antropolog Anglo-Amerika untuk membagi Eropa sambil berintegrasi dalam keterbelakangan. Mereka yang sama negara di sekitar perbatasannya hari ini menjadi salah satu yang paling berdarah dan pengingat paling jahat dari ketidakadilan yang mendalam di dunia. Saat ini perintah memisahkan mereka yang dapat berharap untuk menerima gaji untuk mereka bekerja dari mereka yang tidak dibayar untuk usaha sehari-hari mereka. Lampedusa dari semua tempat ironisnya datang untuk mewujudkan yang paling objektifikasi mimpi buruk dari pemikiran kesepian Duke of Salinas. Pada bulan April 2015,
Hanya dalam waktu seminggu, lebih dari 600 orang meninggal saat mencoba menyeberangi Laut Mediterania, dan pertumpahan darah berlangsung terus berlanjut hingga hari ini. Sekian dari saya dalam membahas buku tentang Afro Society yang ditulis para penulis dari alumni antropologi dari Universitas Oxford yang ada di Inggris. Jika teman-teman ingin membaca selanjutnya tentang buku ini, bisa download di Google Chrome dan berlangganan dengan buku After Society. Terima kasih.